hukum. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari silakan dulu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Mari kita
bersyukur Tuhan Yesus. Pagi ini Engkau masih memberikan kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, inilah kami anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam ketika firman ini ditaburkan Tuhan Yesus, firman ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kamu merapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu merapi hamba-Mu dengan rasa kudus-Mu Tuhan, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Semuanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan kata-kata yang sederhana bagi hamba-Mu, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami semua boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami lepaskan kuasa Roh Kudus bekerja bebas di tempat ini, melawat setiap kami, menjamah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan kami boleh dipenuhi oleh dengan kuasa Roh Kudus-Mu, yang boleh dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk teman-teman semuanya. Shalom buat kita semua. Semua bersuka cita, amin. Semua bersuka cita, amin. Ada yang tidak bersuka cita di tempat ini? Tidak ada ya. Puji Tuhan, saya percayakan kembali membawa firman Tuhan di tempat ini. Judul tema kita pada pagi hari ini adalah setia dengan proses. Sama-sama saya katakan setia dengan proses. 2, 3 ya. Setia dengan proses. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin banyak orang di luar sana teman-teman gak mau yang namanya proses. Proses ini kadang-kadang disertai dengan air mata. Proses ini disertai dengan ketidaknyamanan. Proses ini kadang-kadang disertai dengan mengarah seperti ke keputusasaan, capek, lelah, begitu ya. Makanya orang banyak di luar sana yang nggak tahan dengan namanya proses. Ada air mata, ada energi yang kita keluarkan, ada waktu yang kita buang, ada hal yang mungkin tidak enak kita alami selama proses. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar teman-teman. Belajar kita mau diproses. Siapa yang mau diproses pada pagi hari ini? Amin. Kita semua yang ada di tempat ini jangan anti namanya proses teman-teman. Jangan kita berpikir untuk mencapai sebuah kesuksesan, untuk mencapai apa yang kita cita-citakan itu tidak dengan proses. Karena di luar sana banyak orang-orang yang menawarkan dengan cara yang instan, cepat. Kalau di sosial media saya beberapa kali seringkali muncul invest 200 juta 2 bulan sampai 50 miliar. Itu yang dunia tawarkan kepada orang-orang. Hasilnya apa? Cepat. Orang akan berpikir cepat kaya, cepat sukses, cepat mendapatkan sesuatu hal. Nah, Tuhan gak menginginkan hal yang seperti itu terjadi bagi anak-anak muda di tempat ini. Amin. Karena itu bisa saja terindikasi tidak benar. Pada pagi hari ini kita mau diproses
dengan caranya Tuhan, dengan cara yang benar. Biar engkau berjalan dengan pelan, tetapi ketika engkau berjalan dengan pelan, berjalan bersama dengan Tuhan, kau sudah melewati satu demi satu tahap prosesmu. Amin. Pada pagi hari ini kita belajar seorang tokoh yang diproses oleh Tuhan yang bernama Yusuf, teman-teman. Mungkin semua sudah pernah mendengar namanya Yusuf, tetapi bukan Yusuf yang di depan ini, teman-teman ya. Nama saya Elfran Yusuf, tetapi bukan Yusuf yang seperti yang di Alkitab. Amin. Nama kami sama, mirip begitu ya. Tetapi yang pada pagi hari ini kita mulai belajar, kita belajar seperti Yusuf. Yusuf ini adalah orang yang memimpin di pemerintahan Mesir, yang jabatannya, kalau dunia katakan cukup serem begitu ya. Tetapi jabatannya sangat berpengaruh di Mesir. Tetapi yang mau kita pelajari pada pagi hari ini bukan tentang jabatannya, bukan tentang kesuksesannya, teman-teman, tetapi tentang prosesnya. Seringkali kita mau belajar tentang Yusuf, bagaimana dia bisa sukses, apa yang dia dapatkan. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar apa yang dilalui Yusuf sehingga dia bisa sampai di proses itu, bisa sampai di titik itu. Amin. Kita mau belajar. Kita buka di Kejadian 37 ayat 15 sampai 24. Nah, ketika kita mau belajar tentang Yusuf, kira-kira yang mau Tuhan sampaikan tentang berkatnya atau prosesnya kalau kita baca tentang cerita Yusuf? Saya percaya Tuhan mau sampaikan dari cerita Yusuf ini tentang prosesnya, bukan serta-merta tentang hasil yang dia dapat, bukan tentang serta-merta tentang jabatan yang dia terima, teman-teman. Tetapi ada hal yang harus kita pelajari pada pagi hari ini ketika kita berbicara tentang Yusuf. Kita harus mengerti apa sih yang menjadi tujuan Tuhan kita membaca cerita Yusuf ini. Apakah tentang berkatnya aja? Saya percaya Tuhan Yesus membuat cerita ini bukan tentang berkatnya saja, tetapi bagaimana kita boleh belajar proses yang dialami oleh Yusuf. Kalau soal tentang berkatnya aja saja mungkin Tuhan bisa saja langsung memberikan berkat itu kepada Yusuf tanpa prosesnya. Tetapi Tuhan tidak menginginkan hal tersebut. Tuhan menginginkan Yusuf melewati proses demi proses. Apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari tentang Yusuf ini? Di sini saya mencatat ada 3 poin. Mengapa kita harus belajar seperti Yusuf? Apa yang harus kita dapatkan? Apa yang akan kita dapatkan ketika kita belajar memahami jalan cerita Yusuf ini? Yang pertama, supaya kita dimurnikan. Amin. Kita baca di Kejadian 37 ayat 15 sampai 24. Sudah dapat semua? Amin. Saya membaca ayat 15. Teman-teman yang hadir pada pagi hari ini tolong bantu saya di ayat 16, kita sampai di ayat 24. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang.
Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Tuhan kepada mereka, janganlah makan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya, hendak melepaskan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. 23, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Amin. Nah, apa yang kita pelajari dari cerita Yusuf yang pertama ini? Poin yang pertama adalah supaya kita dimurnikan, supaya Yusuf dimurnikan. Yusuf pertama kali mendapat penganiayaan dari saudara-saudaranya, dia dilempar ke dalam sumur. Siapa yang sudah pernah masuk sumur? Ada yang sudah pernah? Belum ya? Kalau di kampung saya itu sumber mata air di setiap rumah itu mereka menggali sumur, teman-teman. Mungkin 5 meter, 10 meter, 15 meter atau 20 meter. Mereka menggali sumur sangat dalam sampai menemukan mata air. Nah, suatu kali saya pernah masuk, teman-teman, ke dalam sumur ketika dalam proses penggalian tersebut. Nah, di dalam sumur itu sempit, panas, yang pastinya nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Nah, artinya apa? Ketika Yusuf mendapatkan mimpi menjadi seorang pemimpin, diberkati oleh Tuhan, pertama sekali yang dia dapatkan adalah panas, sempit, tidak ada pertolongan. Artinya apa? Dia dimurnikan dulu, seperti emas dipanaskan dulu, teman-teman, supaya hal-hal yang kotor itu keluar. Dia mendapatkan hal yang tidak enak, panas di tubuhnya, gak ada AC, gak ada kipas, gak ada makanan, gak ada air. Bahkan sumur itu kosong, untuk minum pun gak ada. Dia mengalami panas yang luar biasa, teman-teman. Dan pengap, benar-benar pengap di dalam sumur itu. Ditambah lagi sumur yang pada waktu Yusuf masuk dalam itu sumur di padang. Artinya di padang itu panasnya sangat luar biasa, saya sangat yakin. Kalau di kampung saya mungkin banyak pohon, mungkin ada udara yang masuk begitu ya. Cuaca di kampung itu enggak terlalu panas, tetapi sumur yang dimasuki Yusuf adalah sumur di tengah padang, artinya sangat panas, tidak berair. Dia dimurnikan dengan prosesnya itu. Apakah kita mau sebagai anak-anak Tuhan mengalami panas, mengalami capek, sempit, tidak ada pertolongan, tidak ada air, tidak ada makanan? Kita harus mau diproses dalam kesesakan seperti Yusuf. Mungkin dalam versi yang berbeda, teman-teman. Kesulitan yang teman-teman alami, begitu ya. Mungkin gak ada lagi saat ini, mungkin di kota ini yang dimasukkan ke dalam sumur ya. Prosesnya bukan seperti itu, tetapi kita boleh belajar kesesakan apa yang kita alami, kesulitan apa yang kita alami. Nah, itu yang harus kita lewati supaya kita dimurnikan. Amin. Yang kedua, apa yang kita pelajari supaya apa kita diproses oleh Tuhan. Poin yang kedua, teman-teman, supaya engkau memiliki hikmah. Kita buka di Kejadian 40 ayat 7 sampai 12. Sudah dapat semua? Kejadian 40 ayat 7 sampai 12. Saya membaca ayat yang 7, teman-teman boleh bantu saja di ayat ke-8 kita sampai di ayat 12. Lalu dia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia di dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini kamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat
itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 caranya, dan baru saja pohon itu emas, bunganya sudah berbuah, dan tandanya dan berbuah di depanmu. Dan di tangannya ada piala Firaun, buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yesus kepadanya, inilah arti mimpimu. 3 caranya itu artinya 3 hari. Sorry, kita lanjutkan ke ayat 14. Saya membaca ayat 13. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila kalian memperbaiki diri, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan mencampakkan alat uangku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Amin. Nah, supaya apa? Ketika Yusuf mengalami proses yang kedua, proses yang saya catat di tempat ini, supaya apa? Supaya engkau memiliki hikmat. Yusuf memiliki hikmat untuk mengartikan mimpi, juru makanan dan juru minuman. Nah, dari sinilah awal mula cerita Yusuf dipanggil kepada raja. Lanjut kita baca di ayat Kejadian 41 ayat 8 sampai kita baca sampai di ayat 25. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepada juru minuman kepada Firaun, hari ini ada masaku menyebutkan kesalahan yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan pihak kepala juru roti. Pada satu malam mereka dalam mimpi antara pegawai dan juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan anak istri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah terjadi hari itu melakukan pegawai dalam kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segera ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun. Kata Firaun kepada Yusuf, aku telah lagi dan seorang pun tidak ada dapat menekannya. Tetapi adalah engkau hanya dengan mimpi saja, kau dapat menghentikannya. Yusuf menjawab Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memerintahkan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lalu berkata Firaun kepada Yusuf, dalam mimpi aku berdiri di sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput di tepi sungai itu. Tapi kemudian tampak juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit mengalir keluar, sangat berubah bentuknya dan kurus badannya, tidak pernah terlihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke 7
memakai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tapi kemudian apabila ada tubuh dari negeri, kuruslah kami oleh angin timur. Tetapi kemudian tampaklah 24 ya. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada dapat yang menerangkan kepadaku. Nah, sampai 24 saja, teman-teman. Nah, ketika Raja Fir'aun ini ingin mengartikan mimpinya, tidak ada seorang pun yang mengetahui arti mimpinya tersebut. Tetapi ada seorang muda di ayat yang 12. Bersama-sama dengan kami ada seorang muda Ibrani. Saya dan teman-teman adalah orang-orang muda. Amin. Ketika engkau berhikmat, memiliki hikmat yang daripada Tuhan, maka Tuhan akan menyuruh orang untuk memanggil engkau, teman-teman. Memanggil orang. Bahkan di seluruh Mesir itu nggak ada satupun orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berhikmat mampu mengartikan mimpi Firaun. Amin. Saya percaya ketika anak-anak muda di tempat ini memiliki hikmat yang daripada Tuhan, maka Tuhan akan memerintahkan. Mungkin memerintahkan presiden, mungkin akan memerintahkan gubernur, mungkin akan memerintahkan bupati, pemimpin-pemimpin di kota, pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Di anak ini Betania ada orang yang berhikmat. Sini. Aku perlu engkau untuk bekerja di pemerintahanku. Sini. Bukankah itu yang terjadi pada Yusuf? Gak ada satupun yang memiliki hikmat, yang memiliki pengetahuan mengartikan mimpi Fir'aun. Tetapi saya percaya ketika anak-anak muda di tempat ini memiliki hikmat daripada Tuhan, Tuhan akan memerintahkan, menggerakkan hati pemimpin-pemimpin, memberikan masa depan bagi anak-anak muda. Ketika engkau memiliki hikmat daripada Tuhan, semuanya menjadi mungkin. Saya sangat percaya orang-orang di Mesir itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berilmu. Masa sih Tuhan menutup ilmu pengetahuan mereka supaya Yusuf bisa sampai kepada raja? Amin. Saya percaya ketika anak-anak muda di tempat ini memiliki hikmat daripada Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan bagi masa depanmu. Amin. Poin yang ketiga, supaya apa kita belajar tentang Yusuf pada pagi hari ini? Supaya engkau mampu mengampuni, teman-teman. Kita buka di Kejadian 42 ayat 24. Ketika Yusuf sudah mengartikan mimpi Fir'aun kepada raja, dia diberikan jabatan oleh raja. Amin. Dia diberikan kekuasaan oleh raja sampai dia orang yang paling berkuasa. Sehingga ketika timbullah kelaparan di negeri itu, maka saudara-saudara Yusuf datang kembali kepada Yusuf. Saudara-saudaranya datang untuk membeli gandum, membeli makanan kepada Yusuf. Nah, pada waktu itu Yusuf melihat saudara-saudaranya itu datang, dia mengenali orang-orang saudara-saudaranya ini. Tetapi saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf, teman-teman. Nah, tetapi ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya tersebut, apakah dia benci kepada saudara-saudaranya? Enggak, teman-teman. Apakah dia marah kepada saudara-saudaranya? Enggak. Bahkan Yusuf menangis. Kejadian 42 ayat 24. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka. Mereka itu siapa? Saudara-saudaranya yang tadi. Lalu menangis
menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari di antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Nah, ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia menangis. Kenapa saudara-saudaraku ini hidupnya tidak lebih baik daripada Yusuf? Dia kenal orang itu. Oh, ini saudara-saudaraku. Dia belum menceritakan siapa dirinya. Sampai pada akhirnya keluar kata-kata dari Yusuf, kata-kata pengampunan, kata-kata yang luar biasa. Kita baca di ayat Kejadian 50 ayat 20. Saya akan membacakan buat kita semua. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan sanak-sanakmu juga. Demikian ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya itu. Nah, sampai di titik ini Yusuf mampu mengampuni teman-teman. Kira-kira langsung diberikan berkat kepada Yusuf tanpa proses ini, mampu nggak Yusuf mengampuni? Saya rasa enggak. Tetapi ketika Yusuf melewati proses demi proses sampai kepada sumur, sampai kepada difitnah, sampai kepada penjara, banyak sekali proses yang dialami Yusuf. Dia mengerti tujuannya akan tercapai. Apa yang dimimpikannya pada waktu itu akan tercapai. Amin. Ada 3 poin yang kita pelajari pada pagi hari ini, teman-teman. Yang pertama, supaya kita dimurnikan. Yang kedua, supaya engkau memiliki hikmat. Yang ketiga, supaya engkau mampu mengampuni. Amin. Puji Tuhan, kita tutup Alkitab kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh belajar seperti Yusuf Tuhan. Kami belajar ada 3 poin pada pagi hari itu Yesus. Kami mau belajar karakter seperti Yusuf Tuhan. Yusuf, engkau murnikan Tuhan Yesus, yang melewati berbagai proses demi proses yang harus dia alami Tuhan Yesus, supaya Yusuf dimurnikan. Kami juga mau belajar Tuhan Yesus, dimurnikan hati kami, dimurnikan Tuhan Yesus. Kemudian poin yang kedua Tuhan, kami mau belajar supaya kami memiliki hikmat Tuhan Yesus. Kami juga mau memiliki hikmat yang daripada Allah. Taruhlah hikmat-Mu itu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dan poin yang ketiga, supaya kami mampu mengampuni Tuhan Yesus. Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya Tuhan Yesus yang melakukan kesalahan terhadap dirinya. Pada waktu itu Yusuf dengan kemampuannya, dengan jabatannya, yang mungkin saja memukul, yang mungkin saja tidak mengindahkan saudara-saudaranya, tetapi dia memanggil, dia memberkati saudara-saudaranya, dia mengampuni saudara-saudaranya Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan mampu mengampuni Tuhan Yesus. Kami mau belajar juga mengampuni orang-orang yang bersalah terhadap kami juga Tuhan. Inilah poin yang kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.